Baik. Salam kekasih Tuhan. Shalom. Kabar. Shalom. Luar biasa, diberkati. Yes. Haleluya. Yes, yes. Senang kembali kita berjumpa di minggu pertama di bulan September ini. Sebagaimana di bulan ini adalah mighty month buat kita. Bulan yang luar biasa. Karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersyukur. Sudah 8 bulan yang lalu kita sudah melewati tahun 2021 ini. Dan beberapa bulan lagi kita akan sudahi bulan ini, tahun ini. Dan kita percaya penyertaan Tuhan tetap beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Mari kekasih Tuhan, dari setiap kediaman kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan, untuk menghampiri Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Kau baik buat kami. Kami bersyukur di minggu perdana di bulan September ini. Kami membawa hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat pemeliharaan, buat kasih setia. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Katakan kasih Allah
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Kasih Allahku sungguhlah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau selama hidupku. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya, kita sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih.
kasih yang besar. yang kami Ya Kau berikan kami yang Kau terima Kasih-Mu besar sama setiap kami. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu Tuhan melani segalanya. Kasih-Mu yang membuat kami hidup sampai sekarang. Kasih-Mu yang membuat kami bertahan. Kasih-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus bersyukur kepada-Mu. Kami akan terus bermazmur bagi-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu. Kasih lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Atas di bumi tinggikan diri-Mu. Amin. Kasih lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Atas di bumi. Mari kita kembali ke pujian dari awal. Bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Kau bermazmur
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengasihi haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, iya. Oh, terima Haleluya. Ya, mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang lebih hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih.
Pasyakarabata kayaralabaralabaralaba. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Nggak sampai hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu karena kasih karunia Tuhan yang tercurah bagi setiap kami saat ini Tuhan. Yang mengikuti Zoom ya Tuhan Yesus. Di ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Buat minggu pertama Tuhan di bulan ke-9 Tuhan. Kau masih memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan di tempat kami. Oh Tuhan Yesus berdiri saat ini Tuhan kami berdoa. Biarlah kuasa lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Pencurahan Roh Kudus terjadi bagi setiap kami Tuhan. Bahkan jika ada saat ini yang sakit Tuhan Yesus oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap kami. Kami percaya kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara kami ya Tuhan yang berbeban berat, angkat setiap beban kami ya Tuhan. Jika ada yang berduka saat ini Tuhan, Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang letih lesu Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Buat bangsa di mana kami berdiri Tuhan, bangsa Malaysia Tuhan Yesus. Shalom buat bangsa Malaysia. Kami berdoa Tuhan buat seteran bangsa ini. Biar lawatan Tuhan terjadi buat bangsa Malaysia. Kami perkatakan ya Tuhan, bangsa Malaysia ada di tangan Tuhan. Curahkan ya Tuhan Roh Kudus membuat bangsa ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Pulihkan dari COVID-19. Pulihkan dari resesi ekonomi Tuhan Yesus. Pulihkan dari segala apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang berdiri atas bangsa ini. Berkati kerajaan bangsa ini Tuhan. Kerajaan yang takut akan Tuhan. Yang terus berdiri di dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terjadi buat bangsa ini Tuhan. Maka saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Shalom bangsa Indonesia. Shalom. Damailah bangsa kami. Damailah bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan. Biar Engkau juga mencurahkan kuasa-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan kami rindu ya Tuhan pemulihan terjadi terus buat bangsa Indonesia. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Itu terjadi buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Bahkan kami berkatakan ya Tuhan. Apapun yang terjadi buat bangsa Indonesia, kami percaya tidak jauh dari pandangan Tuhan. Engkau akan menyediakan yang terbaik buat bangsa Indonesia Tuhan. Engkau akan mengangkat bangsa kami menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang makmur, bangsa yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Resesi ekonomi Kau jauhkan dari bangsa kami. Pulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa gereja-gereja biar Tuhan memberkati dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus semua yang terjadi atas gereja-gereja. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Buat Bapak Niko Harjo beserta keluarga ya Tuhan Yesus. Buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak pemimpin kami Rayon 10, buat Bapak Hani Andris beserta keluarga. Buat Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, Bapak Thompson Lumban Gaul, kami mengangkat tangan kami buat hamba-hamba-Mu, berkati hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Tuhan berkati, pelayanan mereka Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami perkatakan setiap pelayanan mereka Tuhan akan menuai banyak jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka menumpangkan tangan bagi orang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan. Pelihara setiap keluarga besar hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan buat gereja GBI Tapgarelo Tuhan. Terus kami berdoa buat setiap umat Tuhan, berkati dimanapun mereka berada. Cinta Tuhan ada buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Pelihara setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari yang akan depan kami akan melihat setiap jiwa-jiwa akan rindu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu terus ya Tuhan menerima lawatan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dari kediaman kita masing-masing, kita memuji, meninggikan Tuhan sebab Allah kita dahsyat. Amin. Oke, salam kiri kanan katakan, ayo bersorak-sorai memuliakan, tinggikan Tuhan. Amin. Nah, gitu kan ada kiri kanan di sini, oke?
Haleluya. Ayo yang mau berdiri silakan berdiri. Mari katakan. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Katakan diberkati. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Sangat berharga. Angkat suara. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Mari bersorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Mari katakan sorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Katakan diberkati. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Sangat saja. Angkat suara. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Atas segala raja. Angkat suara. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Sekali lagi tenangkan suara. One, two, three. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Amin. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Diberkati. Diberkati yang datang dalam namanya. Puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Sangat sang raja. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Angkat suara. Angkat suara pujinya. Besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir
memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan, dan sekaligus habis firman Tuhan kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kamu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari katakan ini sebagai doa kita. Roh Kudus, Rohmu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang memberkatiku, yang memberkati, yang menyembuhkanku, yang menyembuhkan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembah, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu, sebab kami percaya kami hidup oleh karena firman Tuhan. Kami ada karena firman Tuhan, dan kami terus akan ada
karena firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut dengan sukacita firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Oke, baik. Saya mengajak kita membuka kitab kita masing-masing dari Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-3. Ini sudah pernah dikhotbahkan, tetapi hari ini kita melihat dari perspektif yang berbeda. Matius pasal yang ke-5, kita mulai dari ayat ke-3 saja. Saya bacakan buat kita semua dan kekasih Tuhan bisa mengikuti dari kediaman masing-masing. Tema dari firman Tuhan ini adalah bahagia sesuai dengan standar Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi saya baca buat kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sejauh itu pembaca firman Tuhan buat kita, Alkitab yang berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, secara latar belakang penulisan kitab ini adalah keadaannya waktu itu adalah dalam krisis. Krisis dalam ekonomi, krisis dalam sosial, krisis dalam segala hal. Nah, saat itu kekasih Tuhan, ketika tulisan ini dituliskan, bahwa terdapat di sana ahli-ahli agama, disebut namanya itu ahli Taurat, para Farisi, dan lain sebagainya. Ada juga para ahli-ahli filsafat, stoa, dan lain sebagainya. Dan saat itu juga adalah krisis pemerintahan karena waktu itu orang Israel dikuasai oleh Romawi. Dan semua yang ada saat itu baik kalangan agamawi, kalangan filsafat atau ilmuwan, dan pemerintahan itu, semua mereka membuat standar bagaimana seseorang yang diberkati, bagaimana seseorang yang berbahagia menurut pemahaman mereka, menurut aturan mereka. Nah, kekasih Tuhan, itu sebabnya manusia pada saat itu bimbang dan ragu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berbahagia. Seperti apa sesungguhnya yang dimaksud dengan diberkati Tuhan itu. Nah, Yesus ada pada saat itu. Sehingga kita mengenal tulisan ini, Matius 5 ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Yesus menjelaskan standar yang berbahagia itu seperti apa. Yesus menjelaskan standar yang diberkati itu seperti apa. Nah, ada kalimat-kalimat dari ayat 3 sampai ayat 12, berbahagialah, berbahagialah. Dalam catatan bahasa aslinya itu disebut dengannya diberkatilah, diberkatilah. Nah, Yesus menjelaskan kepada orang-orang pada saat itu, yang berbahagia itu adalah seperti ini. Yang diberkati itu adalah seperti ini. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita bandingkan keadaan kita hari ini dengan pada masa itu, keadaan kita juga sekarang ini sedang krisis. Karena COVID-19 yang berpengaruh kepada kehidupan banyak orang, berpengaruh kepada sosial, berpengaruh kepada ekonomi, berpengaruh kepada pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita katakan hari-hari ini kita sedang hidup dalam multi krisis. Dan sekarang ini orang membuat standar, oh yang berbahagia adalah seperti ini. Yang diberkati itu adalah seperti ini. Sehingga orang mencari namanya berbahagia, mencari namanya diberkati sesuai dengan aturan dunia ini. Tapi hari ini kita mau belajar seperti apakah standarnya diberkati. Seperti apakah standar orang yang berbahagia itu. Nah, hari ini kita akan melihat
bagaimanakah ukuran seseorang itu diberkati Tuhan? Bagaimanakah standar seseorang itu disebut berbahagia? Nah, dari ayat ini kekasih Tuhan, saya mau sampaikan ada dua standar. Bagaimana seseorang itu diberkati? Bagaimana seseorang itu disebut berbahagia? Nah, ayat 3 berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ternyata yang berbahagia, ternyata yang diberkati adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Orang yang disebut berbahagia, orang yang disebut diberkati adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris namanya poor spirit. Nah, pertanyaan begini, apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Nah, ini mau kita renungkan. Dari pengertiannya, ada dua hal yang mau saya sampaikan buat kita. Pengertian miskin di hadapan Allah. Yang pertama itu adalah dari kata miskin itu memiliki pengertian petokos. Dalam perjanjian baru, untuk menjelaskan miskin itu ada kata dua. Yang pertama adalah petokos, yang artinya adalah seseorang yang bergantung, beroleh dari kasih karunia Tuhan. Seseorang yang total bergantung, berharap atas belas kasihan Tuhan. Itu artinya petokos. Lalu penes itu miskin juga artinya orang di mana pengeluaran lebih besar dari penghasilan. Tetapi kata miskin di sini disebut namanya petokos. Dan ini mau saya bagikan buat kita. Nah, ternyata yang disebut miskin di sini adalah setiap kita yang bergantung total atas belas kasihan Tuhan. Setiap kita yang total bergantung kepada anugerah Tuhan. Setiap kita yang total bergantung kepada kemurahan Tuhan. Setiap kita yang total bergantung kepada kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang ini ada banyak orang mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan relasi untuk dia bisa hidup, untuk dia bisa bertahan, untuk dia menemukan jalan keluar ketika dia mengalami persoalan, pergumulan. Dan Alkitab berkata begini, kasih Tuhan, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kepada orang lain. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ternyata yang disebut diberkati adalah begini. Setiap kita dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang total 100% bergantung sama Tuhan. Amin. Dan orang yang total bergantung sama Tuhan itu akan nampak dari kehidupannya. Orang yang benar bergantung sama Tuhan itu akan nampak, akan nyata dari kehidupannya. Saya berikan contoh. Orang yang bergantung sama Tuhan, total bergantung sama Tuhan, dia akan terus setia beribadah. Dia akan terus setia mencari Tuhan. Dia akan terus setia mencari wajah Tuhan. Dan dia akan terus rindu bagaimana hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan lagi dengan kehendak kita. Bukan dengan mau-maunya kita. Jujur kekasih Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, maka ada banyak orang yang hari ini juga lemah imannya. Tidak lagi mengindahkan persekutuan-persekutuan kepada Tuhan. Tidak lagi mengindahkan ibadah-ibadah dengan Tuhan. Terlampau banyak alasannya. Oh, saya lebih senang ibadah di gereja. Saya lebih senang ibadah secara offline. Bisa bertemu tuh teman-teman. Semangat memuji dan lain sebagainya. Bagi saya itu adalah alasan klasik. Saya tidak terbiasa dengan ibadah online. Nah, kan begitu kan?
Ini terlalu banyak, ini alasan-alasan. Tetapi saya percaya begini kasih Tuhan. Kalau kita memiliki hasrat, memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Mau ibadah online kah? Mau ibadah offline kah? Hati kita terus bergairah untuk mencari Tuhan. Amin. Jadi orang yang diberkati, orang yang berbahagia, mereka yang total bergantung kepada Tuhan. Tinggal berkata begini, Tuhan, aku tak sanggup hidup tanpa Tuhan. Seperdetik Tuhan, aku tak sanggup hidup tanpa Tuhan. Tuhan, aku tak bisa mampu melewati semua pergumulan ini kalau Tuhan tidak bersama dengan saya. Kalau Tuhan tidak menyertai saya. Saudara kasih oleh Tuhan. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami hal-hal lain. Ketika dia bermasalah, ketika dia bergumul, malah lari daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan buat setiap kita kasih Tuhan. Justru di masa-masa krisis ini, seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit, ini yang mau kita hidup. Yang berbahagia, yang diberkati adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Seberapa orang yang mau miskin di hadapan Allah dari waktu ke waktu? Lambaikan tangannya. Dengan pengertian, aku mau terus bergantung kepada Tuhan. Aku mau terus melekat kepada Tuhan. Aku mau terus setia beribadah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pengertian miskin yang pertama adalah orang yang bergantung total kepada Tuhan. Itu akan terlihat dari cara dia beribadah kepada Tuhan. Nah, pengertian yang kedua adalah dari miskin di hadapan Allah dikatakan begini. Dalam terjemahan Alkitab yang lain Message adalah berkata begini. You are blessed when you are at the end of the road. With less of you, there's more of God and His rule. Dia berkata begini. Ketika kita semakin berkurang-kurang, maka Allah akan semakin bertambah-tambah. Dan pemerintahannya atas kehidupan kita. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah pengertian yang kedua adalah begini. Kita dari hari ke hari semakin berkurang-kurang. Dan Allah yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes berkata begini. Aku yang semakin berkurang-kurang. Tuhan yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupanku. Nah, kemarin dalam MDPJ dengan gembala pembina kita, Pak Niko, dia berikan pesan begini. Semua kita yang melayani Tuhan, jangan ada yang angkuh, jangan ada yang sombong. Ya kan? Memang senang ketika kita dipuji-puji. Tetapi ingat, seseorang yang mencari pujian, itu artinya jangan-jangan ada dalam dirinya itu sebuah kesombongan. Dan dia berkata begini, untuk keangkuhan kita ini habis, untuk kesombongan kita ini habis, maka kita akan mengalami namanya baptisan api. Oh, haleluya. Kekasih Tuhan, dengarkan baik. Ego kita, egoisme kita, rasa mementingkan diri sendiri, yang selalu berkata aku, itu harus semakin berkurang-kurang dalam hidup kita. Agar Allah yang semakin nampak dari kehidupan kita. Amin. Arti miskin di situ adalah begini. Kita lagi-lagi tidak mempertahankan ego kita, keakuan kita. Dan kita terus merindukan agar rupa dan gambar Allah itu semakin nampak dari kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu memancar dari setiap kehidupan kita. Nah, hari-hari ini ada banyak gampang orang tersinggung. Iya kan? Hari-hari ini agak gampang orang yang dinasehati baik-baik. Gak bisa terima. Dia omongin baik-baik. Tersungging dia, bukan tersinggung lagi. Sudah tersinggung, tersungging lagi, ya kan?
Dicoel dia sedikit, waduh, ngamuknya luar biasa. Dinasehatin, udahlah, simpan aja nasihatmu. Lihat aja diri sendiri. Saya nggak makan dari kamu. Saya makan dari uang saya sendiri. Saya makan dari usaha saya sendiri. Siapa bilang lo makan dari gua, kan gitu kan? Dinasehatin baik-baik, tanduknya langsung naik. Woi, mau apa lo? Kan gitu kan? Dicoel dikit, waduh, siapa lo? Mau apa lo? Waduh. Kalau masih ada orang model seperti ini, itu artinya bukan miskin di hadapan Allah. Kalau masih gampang-gampang marah, gampang-gampang tersinggung, gampang-gampang ngambek, itu bukan standar yang diberkati Tuhan. Itu bukan standar yang berbahagia. Tetapi orang yang terus begini, Tuhan, aku mau lebih lagi dibentuk Tuhan. Aku mau lebih diasah oleh Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan. Agar gambarmu, gambar Tuhan semakin nyata dalam kehidupan. Itu orang yang diberkati Tuhan. Itu yang berbahagia disebut oleh Tuhan. Amin. Lihat dulu kiri kanan bukan belajar. Itu masih wajah-wajah gampang tersungguh enggak itu? Iya kan? Itu masih wajah-wajah yang gampang dinasehatin. Iya toh? Seharusnya kalau ada orang nasihatin kita, woi apalagi nasihat kerajaan surga. Woi, thank you friend. Thank you saudaraku. Terima kasih sobat. Engkau menuntun aku kepada jalan kebenaran. Engkau menarik saya dari kejerumusan saya. Harusnya begitu. Nih banyak orang diajak ibadah. Ayo teman, udahlah. Kan begitu kan? Standar diberkati Tuhan. Standar disebut berbahagia adalah kalau kita semakin berkurang-kurang dan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau semakin berkurang-kurang dirinya, egonya, akunya di hadapan Tuhan, agar Tuhan semakin nampak dalam kehidupan kita? Siapa yang mau? Oh, haleluya. Gak mudah memang, gak gampang memang, tapi saya percaya kalau kita mau seperti kata Tuhan Yesus diberkati, maka gak ada pilihan. Kita mau harus semakin berkurang-kurang agar Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita harus semakin berkurang-kurang agar Dia bisa total memerintah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini bukan Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Kadang diri kita sendiri, kadang begu ganjang yang memerintah dalam hidup kita sendiri kan. Iya kan? Sehingga kadang-kadang wajah kita itu kayak wajah nariti kan begitu. Tapi saya percaya semua jemaat ini adalah wajah-wajah yang penuh kemuliaan. Amin. Orang-orang yang wajahnya seperti naritik itu, orang yang di angkasa itu. Iya kan? Bukan saudara itu. Ini orang-orang yang gampang dibentuk, orang-orang yang rindu supaya Tuhan semakin nampak dan memancar dari kehidupan kita. Amin. Nah, saya akan simpulkan renungan kita pada pagi hari ini. Jadi berbahagia, diberkati dengan standar Allah, sesuai dengan standar surgawi adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Pengertiannya apa? Yang pertama adalah orang yang total bergantung kepada Tuhan, orang yang berharap kepada kasih karunia Tuhan, orang yang bergantung kepada kemurahan Tuhan, orang yang bergantung kepada kasih Allah. Bukan lagi dengan kekuatannya, bukan lagi mengandalkan pengalaman, bukan lagi mengandalkan relasi atau orang lain, tetapi total dia bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, pengertian miskin di hadapan Allah adalah setiap kita yang semakin berkurang-kurang dan Allah yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Dan orang yang semakin berkurang-kurang di hadapan Allah adalah
ketika dia ditegur, ketika dia dibentuk, ketika dia semakin dipertajam oleh Tuhan lewat persoalan pergumulan, dia akan semakin merendahkan hati. Gak ngamuk-ngamuk, gak memberontak, gak menanduk, tetapi merendahkan hati dan berkata, Tuhan, kuserahkan semua hidupku, bentuklah menjadi bejana yang berkenan di hadapanmu. Saya percaya kalau kita menghidupi ini, saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia di kolom langit ini. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai keturunan yang beribu-ribu. Haleluya, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi aku datang. Sembuhkan sakit, berkatiku Tuhan, berkatiku Tuhan. Baik, mari angkat tubuh Kristus ini di tangan kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa mengikuti dari tempat masing-masing dengan hati yang penuh berharap, penuh iman kepada Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku mengangkat tubuhmu ini
Engkau telah mati bagiku di kayu salib. Engkau telah mati bagiku di kayu salib. Tubuhmu terpecah-pecah Tubuhmu terpecah-pecah karena dosa saya, dosa pelanggaran saya, pelanggaran saya, sakit penyakit saya, penyakit saya, kutuk-kutuk saya, kutuk saya, bahkan semua hal-hal bahkan semua hal yang tidak berkenan di hadapanmu. yang tidak berkenan di hadapan. Tapi aku bersyukur Tuhan, Tapi aku bersyukur oleh tubuhmu yang terpecah-pecah, oleh tubuhmu yang terpecah. saya mengalami pengampunan, saya mengalami pemulihan, saya mengalami berkat, saya mengalami mujizat, saya mengalami persekutuan dengan Engkau. Maka semua yang terbaik dari Tuhan Yesus aku terima, sebab tubuhmu telah diserahkan bagiku. Sebelum kita makan dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala? Yang kita percaya adalah tubuh Kristus adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala dan kita terus berdoa. Tuhan Yesus, aku mengangkat cawan ini tinggi di atas kepala. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Darahmu telah tercurah bagiku karena dosa saya, pelanggaran saya, kutuk-kutuk saya, kejahatan saya, kenajisan saya, kemiskinan saya, bahkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Tetapi aku bersyukur Tuhan oleh darahmu yang dicurahkan bagiku. Karena pengorbananmu di kayu salib, aku mengalami pengampunan, aku mengalami pemulihan, aku mengalami berkat-berkat Tuhan, aku mengalami mujizat, bahkan aku mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Maka semua terbaik dari Tuhan Yesus aku terima, karena darahmu telah dicurahkan atasku. Sebelum kita meminum dengarkan firman Tuhan sekali lagi, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minum dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dari tempat saudara masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Haleluya, Tuhan. Haleluya.
Angkat kedua tanganmu, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati engkau di saat engkau keluar, bahkan di saat engkau masuk. Tuhan memberkati adonan-adonanmu, Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Dan Tuhan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit atasmu, serta mencurahkan berkat-berkatnya berkelimpahan. Bahkan apa yang kau perbuat dengan tanganmu, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terlimpah berkat dalam anugerah yang melimpah-limpah. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, menolong kita, menuntun, membimbing kita, memberkati kita, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan sambut berkat Tuhan, katakan bersama, katakan amin, amin, amin. Ibadah kita telah usai. Tuhan memberkati. Dan oke. Stop. Iya.